berangkat. Mhm. Berangkat. Dan saya melihat di situ memang benar opportunity gede banget buat orang Indonesia. Hai Sobat Let Me Know Talks, di hari yang cerah ini kita sudah bersama seorang mentor, seorang digital enthusiast, dan sekaligus program director dari Infinite Learning Indonesia. Dan juga sebagai General Manager Special Economic Zone di Nongsa Digital Park, betul ya? Dan di mana sudah banyak pengalaman dan juga penghargaan yang didapatkan, siapa lagi kalau bukan Mas Ari Nugrahanto. Halo Mas. Halo, Halo. selamat sore nih ya. Sore. Sore. Oke. Salam kenal Mas, aku Yuliana. Kalau Salam Mas kenal. Ari dipanggilnya Mas Ari atau Mas Mas Ari Nugra? aja. Mas Ari aja. Mas Ari Oke. aja. Oke. Kalau boleh tahu aku mau tahu dong Mas. Mas Ari ini kan udah banyak pengalamannya, banyak banget penghargaannya. Aku pengen tahu deh arti makna dari nama Mas Ari Nugrahanto. Karena kan kalau aku lihat anugerah, nah apakah itu Betul. apa sih Mas Jadi artinya? dulu tuh katanya sama Mhm. dikasih nama Ari Wibowo. Oh, oke. Tapi kata orang tua jangan Wibowo lah, Kok mendingan Nugrahanto aja. ah, Jadi katanya orang Jawa tuh Nugrahanto tuh artinya anugerahnya Tuhan. Tuhan, Iya, wah, jadi dan katanya lebih down to earth gitu ceritanya. benar. Nah itu ya, sangat sesuai sih sebenarnya. Oke Mas, kita langsung aja ya ke topik Boleh. pembicaraan kita pada hari ini. Tadi kita udah mention juga bahwa Mas Ari ini adalah program director dari Infinite Learning Indonesia. Let me know dong Mas, tentang Infinite Learning tuh sebenarnya apa sih biar teman-teman tahu. Oke. Tadi sedikit revisi, sekarang saya sudah tidak full di Infinite, kawasan ekonomi khusus Nongsa oh sebagai oke, GM. oke, Jadi saya lebih fokus di Infinite Learning oh sebagai oke, program director oh baik, karena siap. memang passion saya mungkin di sana kali ya, karena Lebih dealing ke, with people like you masih ya, muda gitu kan, yes, anak-anak muda. Jadi pendidikan, mahasiswa, gimana bangun talent. yes, Jadi sebelumnya memang di kawasan ekonomi khusus itu kan ada dua fokus sebenarnya. oke, Salah satunya pasti infrastruktur. betul, Karena kawasan ekonomi khusus itu adalah strategi pemerintah, inisiatif mhm, pemerintah mhm, untuk menarik investor. oke, Nah, investor itu kan nggak cuman cari infrastruktur ya, misalnya oke, kayak infrastruktur utama ada 3 nih. Kalau mhm, di kawasan tuh listrik, air, dan jaringan internet oke, ya atau network. mhm, Nah, berikutnya yang keempat ini paling penting juga itu adalah talent. talent, oke. Karena kalau ada investor datang, Terus nggak ada kita, talent, betul, ngapain dibuka? betul. Iya sih ada listrik, ada air, Yes, tapi nggak ada yang kerja gitu ya. sustain, Nah, iya, akhirnya saya memutuskan atau diputuskan lah lebih tepatnya aha, diputuskan untuk lebih fokus ke, talent. mhm, Yang sampai sekarang di bawah salah satu grup kita bernama Infinite learning Learning. Indonesia, Ya, oke, itu kira-kira jadi fokusnya apa? Ya memastikan bahwa setiap ada investor mau datang, aha, dia nggak ada namanya gap antara, sumber daya manusia. aha, Harus ada nih gitu loh. Jadi jangan sampai dia datang nggak ada orangnya gitu, iya, nggak ada orang yang kita mau bekerja bingung, sama dia. mhm. Gitu kira-kira. Oke, sebenarnya programnya apa aja sih yang ada di Infinite Learning ini Mas? Baik, programnya itu lebih ke yang pasti gini, kita kan di depan gawang ya. Iya, Kalau misalnya main bola tuh kita tuh striker. oke, Kita tahu persis kita kalau ngegolin harus bagaimana. seperti apa? Mhm, Jadi singkat ceritanya analoginya kita tahu taste-nya mhm, para investor. aha, Jadi kalau analogi lagi kita chefnya, mhm, kita tahu customer kita dia mau makan semua apa. apa Mau ya? pedes, mau nggak Gurih, pedes, mau heeh, pakai bawang goreng mhm, gitu-gitulah ya. mhm, Nah, itu kalau kita kita samakan analogi dengan kebutuhan talent, kita tahu dia mau talent seperti apa. Nah, mhm. programnya sampai saat ini yang paling banyak dibutuhkan adalah seorang developer. Developer, oke. Developer web Baik dan web, developer mobile. oke. Mobile ada 2 platform ya, ada Android juga ada iOS, iOS untuk yes, Apple. aha, Nah, berikutnya kita ada game development dan animasi. mhm, Yang terakhir juga kebutuhan nggak cuma di Indonesia tapi kebutuhan dunia itulah sistem administrator mhm, yang kita kerjasama dengan IBM dan oke, Red Hat saat ini, mhm, yang kita sangat open seterbuka-terbukanya untuk semua mahasiswa mahasiswa, mendaftar, mhm, mhm. yang kebetulan kita lagi kerjasama dengan programnya Kampus Merdeka. Oh, oke, Jadi gampang gampang, banget, jadi kan langsung daftar tinggal pilih Infinite Learning, mhm, ya langsung cari bisa, di situ programnya, bebas mau beli apa. Nah itu jadi sementara baru itu meskipun sebenarnya kita ada 17 plus
Kenapa Plus sekarang terus berkembang kebutuhannya Oh, oke. untuk program-program yang nanti mungkin bisa di luar dari kampus mereka. Mereka, oke. Tapi ini belum kita launch gitu. Mhm. Masih sebatas corporate and BUMN kebutuhan lah gitu. Iya, iya. Oke. Gitu kira-kira. Oke. Tadi kan udah di-mention juga ya sama Mas Ari bahwa Infinite Learning ini memang concern-nya itu di aktivitas mahasiswa gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian ini menjadi semangat dari Mas Ari bahwa wah ini kita harus kembangkan nih gitu. Oke, mungkin kembali ke diri saya dulu kali ya. Karena eh saya juga dulu anak muda pasti ya. Sampai Ya, sekarang Pak. juga masih muda kok. Thank you. Artinya masih pernah muda dan pengen apa ya? Pengen bisa melihat dunia gitu. Oke. Nggak cuma di Indonesia aja gitu ya. Dan saya diberikan rezeki bisa ya. Gitu saya lihat dunia seperti apa dan saya yakin orang-orang Indonesia yang lain juga pasti bisa. Jadi singkatnya lagi di tahun 2019 itu ada kesempatan saya bekerja di Apple Developer Academy sebagai kepala akademi di Yes. Batam. Tadi sempat ragu ya karena ke Batam gitu kan saya belum pernah. Belum pernah. Tapi didukung oleh istri yang sangat sportif dan anak-anak sih yang sportif ya, ayo berangkat. Ayo berangkat. Dan saya melihat di situ memang bener opportunity gede banget buat orang-orang Indonesia. Tinggal masalahnya nggak ada yang tahu. Bayangin kalau seorang dokter tahu obat kanker ya. Tapi nggak ada yang nggak tahu dia- gitu. Pasti kan kepengen banget ngasih tahu gitu loh. Nah saya datang hari ini seperti itu. Kayak tadi saya bilang guys ini come on ini benar-benar gila loh nih kalau zaman saya ada saya ambil. Karena ini adalah jalan teman-teman nanti bisa lihat dunia gitu loh prinsipnya. Ya lihat dunia. Jadi gimana orang-orang Indonesia dan orang-orang yang masih muda-muda ini bisa punya pola pikir yang benar ya di sini nih tempat Tempatnya. kawah canda di mukanya gitu ya kalau bicara perwayangan ya gitu keren kan merinding kan Iya. Langsung kayak speechless banget. iya Siap. Tadi kan ya bahwa mahasiswa kan memang dituntut untuk kreativitas ya, apalagi di era seperti ini. Nah, menurut Mas Ari gimana sih? Kenapa kita harus selalu berpikir kreatif di era sekarang? Oke, kreatif itu sama dengan kalau di apa definisi saya di disclaimer lu ya definisi saya bukan definisi siapa-siapa Iya. itu adalah menggunakan dua sisi otak kiri dan kanan secara balance. Jadi bisa dibayangkan kalau kita nggak kreatif, sayang amat ya. Iya, Tuhan kita udah punya menciptakan ciptakan, otak secanggih itu. Kayak kita dikasih mobil bagus nih sama orang tua, Fasilitas. nggak dipakai, sayang amat. Coba dipanasin, nggak apa, dipakai dong. Harus ada Iya dong, actionnya ya Mas di ya. empower dong gitu ya. Syukur-syukur jadi pembalap gitu ya, kan keren Ferrari mahal. Sama dengan otak gitu loh. Kenapa harus kreatif? Ya salah satu kita bersyukur juga sama yang di atas. Dikasih gila hebat loh otak kita nih gila loh. Jadi harus kita manfaatkan ya. Iya. Kita cuma pakai paling 3% loh. Aha. Ya betul ya. Syukur-syukur bisa 7% gitu ya. Tapi minimal diaktifkan, minimal dilatih. Ya dengan tadi saya praktek dengan standing ovation. Kalau di negara maju kan setiap orang saya ngomong itu berdiri di tepuk tangan. Iya. Bukan cuma menghormati orang tersebut, tapi juga melatih otak kiri kanan kita. Kan dengan tepuk tangan, dengan kita berdiri, itu semua otak kerja loh, kerja. Selain tentunya di orang di sana tuh sangat memang menghormati orang-orang yang bicara di depan. Nah, kita juga mau melatih orang Indonesia juga punya itu, plus melatih juga otak kiri otak kanannya. So kreatif harus. Harus ya penting. Harus. Oke. Selanjutnya nih Mas Ari, sebenarnya apa sih yang kita perlukan sebagai mahasiswa atau generasi muda saat ini? Apalagi kan perkembangan teknologi dan digital saat ini tuh benar-benar begitu cepat gitu. Dan apa yang kita perlu siapkan? Apa kita harus upgrade yang seperti apa gitu Mas Ari? Perkembangan digital ya. Ya. Pertama yang harus kita upgrade itu adalah pastinya manusianya udah pasti ya. Tapi manusia ini juga membutuhkan yang namanya tools. Tools yang sampai detik ini saya masih melihat banyak mahasiswa yang pengen belajar, cuma tidak ada toolsnya. Tidak ada toolsnya. Kayak petani dikasih tanah, dikasih bibit, tapi nggak ada Ada cangkulnya. cangkulnya. Gimana mau kerja? Atau cangkulnya ada tapi rusak. Kayak banyak mahasiswa ada laptopnya nggak ada kameranya. Iya. Gimana dia mau open cam atau dia mau menciptakan suatu inovasi baru-baru kalau nggak pas ya. Jadi balik lagi sebenarnya
saya sangat mengharapkan siapapun nanti pemimpin di depan ya di Indonesia ini yang bisa mengedepankan yang namanya konsep subsidi itu adalah untuk toolsnya para mahasiswa, terutama kalau yang paling saya mau tekankan sih buku ya. Jadi gini, kenapa buku? Kenapa kok nggak yang lain? Buku itu kan kalau ditulis kan nggak sembarang tulis ya. Betul. Orang ada riset, ada Betul. surveinya, dan ada apapun yang namanya tuh usaha Banyak untuk menjadikan tahapnya. sebuah buku. Buku yang bagus itu pasti harganya mahal. Kenapa? Karena melalui sebuah riset yang nggak murah juga. Jadi saya mau tuh kalau nanti ke depannya ada namanya subsidi untuk mahasiswa beli buku bahasa Inggris. Asli bahasa Inggris. Yang harga juga mahal. Karena tuh buku bagus pasti. Kedua pasti tools ya, kayak tools yang lain kayak misalnya laptop, komputer. Itu disubsidi juga. Akses jurnal dan lain-lain. Pasti teman-teman mahasiswa pasti setuju. Iya. Karena hasil survei saya tuh dengan beberapa teman-teman dosen juga, wah setuju tuh gitu. Bagus tuh Mas ya. Jadi juga jangan cuman kasih uang saja tapi nggak terarah ininya. Padahal kita butuh tools yang Tepat mumpuni ya. gitu loh. Dan satu lagi tempat untuk mereka melakukan riset development. Lab-lab digital tuh harusnya di mana-mana ada. Dan pemerintah harusnya sih mengharapkan memberikan sebuah subsidi itu. Semoga setelah ini pemerintah langsung tergerak gitu ya. Amin. Jadi saya tuh simple ya, di luar dari politik ataupun saya nggak pernah namanya tunjuk politik. Cuma mengharapkan siapapun nanti pemimpin di ada ke depan perubahan itu juga ya Mas. pendidikan diutamakan nomor 1 gitu. Ayo jangan dipotong-potong dong please gitu ya, dana pemerintah untuk pendidikan ini gitu ya. Karena ini memang kita butuh buat talent kita nanti di masa depan. Betul. Gitu. Baik. Selanjutnya nih Mas, tentunya pada saat kita sudah lulus dan kita ingin bekerja, pasti kita ingin memiliki kemampuan kemandirian secara finansial. Nah tadi juga sempat Mas Aris singgung ya di seminar bahwa ada istilah yang namanya financial independence. Nah itu apa sih Mas? Mungkin orang nggak tahu selama ini apa. Oke. Financial independence itu kalau kita terjemahkan secara baku ya pasti kebebasan secara financial, artinya dia mandiri ya. Mandiri artinya juga tidak merepotkan orang-orang di sekitar termasuk keluarganya. Itu harapan kita itu. Dan tentunya mereka juga bisa menolong orang lain. Bukan cuma bukan kasih uang loh ya. Karena kadang kalau bicara menolong orang pasti kasih uang, enggak. Iya, tapi gimana minimal bisa melatih orang tersebut. Akhirnya orang itu bisa jadi independen juga secara finansial. Antara dia bekerja di sebuah industri atau dia membuka suatu usaha kecil-kecilan. Tapi prinsipnya adalah financial independent itu nggak susah buat saya, karena saya pun juga mengalami, saya datang dari keluarga yang cukup struggling ya, kita cari uang nggak gampang, tapi saya survive. Mungkin untuk definisi orang tertentu, wah Risi belum sukses, mungkin karena definisinya kayak sinetron mungkin ya, ya mobil Mercy, rumah gede, ya saya belum begitu sih. Tapi saya merasa sukses itu orang punya definisi masing-masing, minimal tidak merepotkan orang lain. Yang kedua, dia punya waktu untuk menolong orang dengan cara masing-masing. Kalau memang saya punya uang ya kasih uang boleh, tapi kan nggak selalu kasih uang. Kasih ilmu juga boleh dong. Itu kan juga harta yang tak ternilai, dan bisa membuat orang itu independen lagi. Secara finansial. Itulah tujuannya, gimana bayangkan kalau kita menciptakan sebanyak-banyaknya orang yang bisa begitu. Artinya nggak cuma negara ini, mungkin dunia akan lebih tenang kali ya, karena menolong orang itu nggak sesuai dengan uang, tapi juga dengan ilmu, dengan kasih sayang, dengan passion, nurturing gitu ya, memastikan orang ini bisa atau gimana, gitu, kasih semangat. Itu sih yang lebih saya mau kedepankan nanti kalau dilatih di tempat kita seperti itu orang-orang yang mudah-mudahan. Amin. Baik, dan untuk menutup perbincangan kita ini Mas, mungkin bisa disampaikan gimana sih tips kita nih sebagai lulusan program sarjana atau mungkin yang sudah bekerja untuk mampu menjaga konsistensi supaya karir kita tuh tetap berkembang, supaya kita tadi ya bisa mencapai financial independence. Dan karena kalau aku lihat ada beberapa orang ya yang terjebak dalam zona nyaman yang kemudian justru malah dia menghambat karirnya dia sendiri gitu. Ya ini menarik sih, memang kodratnya manusia itu kalau belum kepentok biasanya nggak sadar-sadar. Gitu. Terus kalau kadang-kadang diingatkan teman, saudara atau siapa juga nggak ingat-ingat gitu ya, di tap.
Ini saya nggak bisa terlalu dalam, tapi paling saya cuma bisa cerita pengalaman saya pribadi aja gitu ya. Oke. Karena juga tadi saya datang dari keluarga yang struggling ya, juga lingkungan saya juga harus juga banyak ditolong gitu ya. Balik ke diri sendiri aja. Sekarang kodrat manusia seharusnya itu suka menolong. Yes. Kodrat manusia dan suka ditolong. Mhm. Ya, ini dua sisi yang berbeda tapi sama aja. Itu kodrat manusia. Kayak misalnya kalau kita apa ya? Kita nyemplung di laut, refleksnya kan mau survive tuh. Iya. Nah sama sebenarnya kalau kita merasa diri kita adalah manusia, nah ini kita balik lagi deh. Itu pasti kita mau ditolong dan menolong. Ada orang yang dia membutuhkan pertolongan, tapi dia diem aja. Ngerasa dirinya fine-fine aja. Bisa gitu. aja. Malu minta tolong. Ya, minta tolong ini bukan berarti minjem duit ya, bukan ya. Kadang-kadang orang tuh kalau minta tolong langsung duit. Konsepnya ada selalu. Ya kan? Bener-bener. Tapi minta tolong tuh juga bisa ajarin saya dong. Kalau bahasa anak muda ajarin gue dong gitu kan. Gue mau begini nih ajarin dong. Ada teman nggak? Ada relasi nggak? Kenalin dong. Jadi kalau apa peribahasa apa nyari kasih kail ya. Nah kasih kail. Tapi banyak orang-orang juga dimanapun nganggapnya tuh kalau minta tolong pasti ngasih duit. Karena orang tersebut kembali lagi dia nggak punya passion untuk helping people saya pikir. Kalau punya passion helping people dia pasti ngasih kail. Oke ya, lo gue kenal sama orang ini, lo belajar ini, gini, dampingin. Nah pendampingan ini, nurturing ini kadang juga lupa. Jadi sebaiknya tadi kalau bicara tips atau bicara cara-cara, kita duduk tenang, gak usah pegang HP, santai. Kalau bisa di laut. Kalau di Batam sih laut banyak ya. Jakarta harus ke Ancol. Aduh. Oh di pinggir kali lo, masuk di Ciliwung nggak mungkin kan. Bener-bener. Kita pikir kita manusia bukan, sesimpel itu loh. Kalau oke sih kita manusia. Nah kalau manusia sejatinya kodratnya suka menolong dan suka ditolong. Nah sekarang kita di posisi mana nih? Kalau kita mau ditolong ya say it, harus dari kitanya ya yang tergerak. Tapi lagi-lagi minta tolong itu bukan berarti minta duit atau Yes. minjem duit, tapi minta diajarin, minta didampingin, minta dikenalin untuk bisa ngembangin diri. Nah ini yang kata kuncinya tuh mengembangkan diri untuk bisa survive. Karena dunia ini kan cepet banget ya. Betul. Cepet banget perubahannya. Nah kita butuh scale up, kita perlu belajar lagi. Nah itulah gunanya kita tuh banyakin teman, banyakin sahabat. Link ya. Jadi kalau teman-teman kampus nih di Budi Luhur, jangan cuma kenalan doang, tingkatkan jadi sahabat, tingkatkan jadi mentor-mentor teman-teman semua. Karena mentor tuh lagi-lagi bukan orang lebih pintar. Karena mentor tuh simply sederhananya sahabat kita yang bisa ngasih tahu, jagain kita. Kalau kita nangis, dia nggak nangis, dia malah oke, sekarang stop, jangan nangis lagi, kita mesti apa? Iya betul. Nah kayak gitu-gitu. Lagi sebel sama orang, bukan ikutkan sebel orang itu, tapi bilang oke, stop. Ya sekarang gimana solusinya? Jadi nggak terus ikutan, iya tuh orang itu gitu ya, nggak gitu juga ya. Itu belum sahabat berarti. Nah itu berteman doang. Terus tingkatkan sampai namanya jadi keluarga. Keluarga secara pola pikir. Kalau jadi keluarga, bayangin coba kalau keluarganya susah pasti ditolong. Betul. Itu banyakin bergaul dari semua sisi, nggak cuma hanya di kampus di luar, di kampus-kampus lain kenalan. Ada acara-acara kampus kan datengin, jangan cuma di luar aja. Ini saran saya gitu. Iya. Saya seringnya gitu, jalan-jalan ke kampus lain kenalan. Saya Ari dari kampus ini, Erik kenalan, saya banyak kampus yang kenalan. Makanya sekarang seneng banget nih dengan tugas sekarang ini saya jalan-jalan ke kampus lagi kan. Ada kali ada sekarang sekitar hampir 200 kampus ya. Keren. Nah itu yang bisa di copy paste sama mahasiswa. Jadi jangan cuman kenal di satu tempat. Banyakin teman, pikirin di kita manusia punya kodrat yang bisa ditolong dan bisa menolong. Dan kalau perlu ditolong, say it, bilang. Nah kalau temannya sedikit ya challenging ya, makanya juga banyakin teman. Tantangan. Teman juga berbagai umur. Iya. Gak apa-apa, jadiin mentor, jadiin penasehat lah apa gitu supaya untuk kita dikelilingi sama orang-orang yang positif. Ya jadi kuncinya kalau mau survive ya harus terus belajar dan melatih diri untuk apa yang kedepannya seperti apa dengan bantuan teman-teman. Gitu.
Oke. Wah, sangat menarik loh dan sangat apa ya, membuka wawasan baru loh di obrolan ini. Untuk aku dan mungkin nanti untuk teman-teman yang dengerin. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke, terima kasih Mas Ari atas Terima pengalaman kasih. yang udah Terima kasih. di-sharing. Sukses terus buat Mas Ari dan semoga selalu dapat membantu orang untuk terus tumbuh Amin, amin, dan amin. berguna untuk Amin. orang banyak sesuai dengan Amin. passion Mas Ari. Yes, Oke. thank you banget. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi Mas Ari. Thank you, bye bye. Yo, see you. See you.